Jadi pada minggu ini kita akan masuk kepada satu khotbah. Kita ambil daripada perjanjian lama lah. Jadi khotbah kita ambil daripada kitab Ezra. Dan seterusnya kita juga akan belajar melihat kitab Nehemia. Jadi dalam sebagai pendahuluan dalam khotbah ini, di mana kita melihat ada satu mandat yang Tuhan ingin berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Jadi kalau kita mau tahu ceritanya, sedikit penjelasan tentang apa yang berlaku daripada kitab Ezra dan Nehemia. Kenapa? Sebab mereka ini adalah waktu ini mereka berada di pembuangan di Babel. Babel itu pada zaman ini, pada hari ini dikenal sebagai Irak lah. Jadi karena mereka menyimpang daripada Tuhan, kerana mereka menyembah berhala, kerana mereka menyembah Baal, kerana mereka hidup mereka sudah tidak lagi menyembah kepada Yahweh pada konteks itu. Maka dengan itu Tuhan berkata, kerana ketidaksetiaan bangsa Israel. Kalau nanti kamu boleh baca kitab Nabi-Nabi lah, kamu akan nampak cerita ada di situ. Dan akhirnya mereka dibuang ke Babel. Yerusalem dimusnahkan pada waktu itu oleh Raja Nebukadnezar. Jadi pada waktu itu mereka ditawan di Babel selama 70 tahun. Mereka di Babel. Dan kini pada habis setelah 70 tahun, Tuhan ingat kembali mereka, dan Tuhan mau membawa mereka kembali ke Yerusalem. Jadi inilah mandat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kita akan belajar apakah mandat yang Tuhan berikan kepada kita pada zaman ini juga. Nanti kita akan lihat sama-sama. Jadi kita akan belajar melihat daripada kehidupan Ezra, kehidupan Nehemia, kehidupan Zerubabel, di mana tiga pribadi ini sangat penting. Dan mereka ini memainkan peranan pada waktu itu, di mana Ezra itu dia membangun kembali penyembahan bangsa Israel. Kan dulu mereka menyembah Baal, tetapi Ezra membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk menyembah kepada Yahweh. Nehemia pula dia membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah musnah. Manakala Zerubabel adalah, ini kamu mesti ingat dalam iman Kristen, Zerubabel adalah orang kedua yang membangun bait Allah yang sudah dimusnahkan. Siapa yang membangun bait Allah yang pertama dalam sejarah Alkitab, dalam kepercayaan Kristen? Siapa? Raja apa? Raja Salomo. Tetapi bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dimusnahkan oleh Raja Nebukadnezar. Karena umat Israel, Raja Salomo juga termasuk menyimpang daripada Tuhan, menyembah berhala. Maka dengan itu bait Allah yang pertama dimusnahkan. Lalu Zerubabel lah yang membangun bait Allah yang kedua. Dan selepas itu, sebelum zaman Yesus, di pertengahan zaman Yesus, di situ kita melihat bait Allah yang kedua juga dimusnahkan. Sampai hari ini belum ada bait Allah, di mana bait Allah yang tempat yang hari ini dibangunkan itu adalah masjid, di Yerusalem. Jadi kita lihat masuk kepada teksnya. Jadi Tuhan memberikan mandat kepada bangsa Israel untuk membangun kembali. Jadi ini 3 poin yang sangat penting. Ingat, Ezra itu membangun penyembahan, Nehemia membangun tembok Yerusalem, Zerubabel membangun bait Allah. Jadi ini berkaitan dengan penyembahan kita, juga berkait rapat dengan kerja kita, pelayanan kita, dan semangat kita untuk Tuhan. Jadi mari kita lihat poin yang pertama. Mandat Tuhan adalah mandat kita. Kalau kita melihat dalam Ezra pasal 1 ayat 1 hingga 4, sana dimulakan dengan pasal 1 ayat 1 mengatakan, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia.
Jadi kalau kita melihat di ayat pertama, sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Yeremia pasal 29 ayat 10. Jadi kalau kamu ada Alkitab, kamu boleh buka di Alkitab kamu, Yeremia 29 ayat 10. Jadi mungkin tidak ada di slide, itu sebabnya saya bawa Alkitab. Oke, jadi kita lihat Yeremia pasal 29 ayat 10. Jadi saya bacakan di sini. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi waktu Yeremia menubuatkan ini, bangsa Israel masih di Yerusalem. Jadi dia menubuatkan nanti kamu akan dibuang ke Babel, kamu akan tinggal di sana selama 70 tahun. Lepas 70 tahun, Tuhan akan ingat kamu dan membawa kamu kembali ke Yerusalem. Jadi kita melihat dalam mandat Tuhan pertama, di sini waktu zaman, ingat zaman Yeremia sama zaman Ezra itu panjang, beratus tahun lamanya. Jadi dia ada satu tempo masa yang panjang. Jadi Tuhan dalam mandat Tuhan pertama, nubuatan yang telah diucapkan Nabi Yeremia sudah digenapi. Pada zaman Raja Kores, Raja Persia, penggenapan pada nubuatan Tuhan terjadi. Di mana kita melihat apa yang berlaku dalam cerita Ezra 1 ayat 1 hingga 4. Raja Persia, dia melonggarkan ketetapan, di mana dia mengizinkan bangsa Israel untuk balik ke Yerusalem. Di mana kalau kamu baca di ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, Raja Persia katakan, kamu boleh balik, kamu boleh pulang ke Yerusalem supaya kamu boleh membangun kembali bait Allah. Kalau kamu baca dalam kitab Nehemia, bukan hanya raja bilang pulang, tetapi raja bilang, kami akan sediakan kamu emas, kami akan sediakan kamu kayu, kami akan bekalkan kamu pekerja. Nanti kalau kamu baca di ayat 8 hingga 11, Ezra pasal 1 ayat 8 hingga 11 sana katakan, ada 30 bokor emas, ada pisau, ada piala emas, ada pekerja-pekerja yang disediakan untuk mereka kembali ke Yerusalem. Jadi kita melihat dalam mandat Tuhan, Tuhan akan menyediakan. Nah, jadi Israel di sini kita lihat di ayat 1 hingga 4, mereka mendapat mandat daripada Tuhan untuk kembali ke Yerusalem. Apakah mandat Tuhan? Apakah tujuan Tuhan untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem? Tujuan Tuhan adalah supaya Tuhan dapat memulihkan kembali penyembahan mereka. Saya sudah kasih tahu awal tadi, sebab mengapa bangsa Israel dibuang, sebab penyembahan mereka telah menyimpang dan mereka menyembah Allah lain. Bangsa Israel menyembah berhala. Bangsa Israel mempersembahkan anak mereka kepada dewa Baal. Oke, kalau kamu belajar tentang dewa-dewa di perjanjian lama, kalau kamu ikut penyembahan kepada Baal, kamu harus mempersembahkan anak kamu. Oke, dan anak itu dipersembahkan. Bayangkan betapa jahatnya kehidupan penyembahan pada zaman perjanjian lama. Kalau kamu menyembah, kalau Tuhan tidak jawab doa kamu, kamu harus melukakan tubuh kamu, sehingga itu akan menyebabkan tidak menjejaskan kesehatan tubuh. Siapa di sini yang menyembah Tuhan sehingga meluka-lukakan tubuhnya? Tidak ada. Oke. Tetapi itu yang berlaku di perjanjian lama. Penyembahan mereka telah rosak. Dan mandat Tuhan untuk membawa mereka kembali supaya dapat memulihkan kembali penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan hari ini kita melihat bahwa Tuhan juga mau memulihkan penyembahan kita. Tuhan mau memulihkan pelayanan kita pada hari ini. Mungkin kita tidaklah melukakan, kita tidak melukakan tubuh kita, kita tidak menconteng sini sana. Oke, kita tidaklah pukul sini. Adakah yang menyembah Tuhan tempat-tempat pipinya begini sambil nyanyi? Adakah yang tadi buat?
Kamu menyembah Tuhan tidak dapat rasa hadirat Tuhan, kamu pukul muka kamu tumbuk-tumbuk dada, adakah? Ada, saya belum nampak lah tadi, tapi mungkin ada kali. Adakah? Ada? Tidak. Ya, jadi penyembahan kita bukanlah ekstrim seperti sedemikian. Ada juga orang yang menyembah Tuhan, dia antuk-antuk kepalanya di dinding sampai bengkak, luka dan sebagainya. Itu bukan penyembahan yang sepatutnya. Kalau Tuhan mau kita menyembah Dia, Tuhan akan memberkati kehidupan kita, bukan menyebabkan kita tersiksa. Jadi inilah penyembahan yang telah rosak dalam kehidupan bangsa Israel, dan Tuhan ingin memulihkan. Tetapi pada hari ini, yang seringkali yang membuatkan penyembahan kita rosak adalah hati kita. Walaupun hati kita tidak kita lukai, tetapi sebenarnya kita secara tidak sengaja sedang melukai hati kita yang Tuhan telah letakkan. Jadi penyembahan kita, Tuhan mau memulihkan hati kita supaya hati kita benar di hadapan Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mandat Tuhan adalah mandat kita. Tuhan mau memulihkan penyembahan kita, dan Dia juga mau dan rindu mau memulihkan hatimu supaya hati kita akan benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita melihat seterusnya, ketika Tuhan memberikan mandatnya supaya mereka kembali ke Yerusalem, mereka dapat membangun kembali penyembahan mereka, mereka dapat membangun kembali tembok Yerusalem, mereka dapat membangun kembali tempat bait Allah supaya mereka dapat beribadah di tempat itu. Jadi itulah mandat Tuhan. Karena pada zaman itu bangsa Israel, bait Allah itu adalah tempat pusat kerohanian mereka. Bait Allah itulah tempat mereka berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan pada zaman itu. Kalau kita melihat dalam kisah Raja Salomo, ketika bait Allah ditabiskan, ada banyak awan mengelilingi bait Allah tersebut. Jadi kita melihat bahwa mereka dapat merasakan Tuhan ketika mereka beribadah dan penyembahan mereka dipulihkan. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, penyembahan kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memulihkan hati kita terlebih dahulu. Seberapa rajin kamu datang sembahyang, kamu setiap minggu sembahyang, tapi hati kamu tidak benar, kamu punya ibadah akan menjadi sia-sia. Jadi oleh yang demikian, hati kita pertama perlu benar supaya penyembahan kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Ada orang berkata, saya menyanyi tidak ada perasaan langsung, tidak dapat rasa apa-apa. Saya nyanyi pun saya tidak dapat rasa Tuhan waktu ibadah. Bahkan bila saya datang ke gereja, bila waktu pujian dan penyembahan, saya tidak dapat menyanyi, tetapi saya mengkritik orang lain. Bila waktu dinyanyikan, saya tidak dapat fokus menyanyi, sebab itu musik pun chordnya salah, mengganggu saya. Kadang-kadang sekeliling kita boleh saja mengganggu perasaan kita menyembah kepada Tuhan. Ya memang betul, tetapi jika kita betul-betul set kita punya hati, saya datang tempat ini, sekalipun penyanyinya sumbang nyanyi, saya tetap menyembah Tuhan, maka itu tidak akan mengganggu kita. Itulah saya katakan tadi, hati kita pertama sangat penting. Jadi ini yang berlaku kepada bangsa Israel, hati mereka perlu dipulihkan. Maka dengan itulah mandat Tuhan kepada kita. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah, jika hatimu selama ini memang rajin, memang kamu beribadah, tetapi hatimu selalu saja mengkritik, hatimu selalu saja tidak benar, tidak tepat, sensitif dengan hal-hal yang berlaku di sekelilingmu, maka hari ini dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan mau memulihkan hati kita. Oke? Ya. Kadang-kadang dalam pelayanan ada waktunya kita boleh kecewa, kita boleh sedih, kita boleh marah dengan keadaan pelayanan, tetapi jangan menyimpan dendam dengan sesama kita. Saya tahu kadang-kadang ya,
Kadang-kadang dalam pelayanan saya pun kadang-kadang kecewa dengan apa yang saya lihat dengan sesama melayani, tetapi saya tidak menjadikan hal pelayanan untuk saling membenci satu dengan yang lain. Kita manusia sama-sama harus saling mengasihi, tetapi di dalam pelayanan kita ada sesuatu yang kita perlu betulkan. Jadi itu masalah pelayanan, bukan masalah pribadi. Jadi dengarkan baik-baik. Apabila kita melayani Tuhan, pelayanan pribadi ialah pribadi. Jadi jangan dibawa sampai saya benci dia sebab dia ini punya pelayanan tidak bagus. Itu bukan satu set hati yang benar di hadapan Tuhan. Seberapa jahat pun dia tetap saudaramu di dalam Tuhan. Bahkan Yesus berkata, berkatilah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Siapa pengikut Yesus di sini? Boleh angkat tangan? Ya, kita semua pengikut Yesus. Maka dengan itu, siapapun yang jahat dengan kamu, dia adalah sahabatmu dan saudaramu. Berdoalah untuk dia dan berkatilah dia. Jadi itulah hati yang benar yang Tuhan ingin lihat dalam kehidupan kita. Itulah mandat Tuhan untuk kita. Yang kedua, dalam mandat Tuhan bagi membangun kembali, dia telah bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan lakukan, kalau kita melihat dalam ayat 1 hingga 4 tadi, Tuhan ingin membawa mereka kembali ke Yerusalem. Itu tindakan Tuhan. Kalau kita lihat, salah baca sudah. Kalau kita lihat di ayat pertama, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia. Tindakan Tuhan, dia menggerakkan hati raja. Kenapa? Supaya raja mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Itulah tindakan Tuhan. Tuhan bertindak dengan menyentuh hati raja supaya dia membenarkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Bahkan Tuhan menyentuh hati raja supaya raja berbelas kasihan, sehingga raja memberikan perintah supaya mereka diberikan pertolongan, disediakan emas, disediakan kayu, disediakan pekerja-pekerja. Bayangkan bagaimana baiknya Tuhan dalam tindakannya bagi bangsa Israel. Hari ini semua kita juga sama. Ketika Tuhan memberikan mandat dalam hidup kita, ketika Tuhan memberikan pelayanan dalam hidup Anda dan hidup saya, dan pastinya Tuhan yang bekerja di tengah-tengahnya. Maka dengan itu, karena Tuhan bertindak, maka kita perlu memberikan respon. Dan kalau kita melihat dalam kitab Ezra pasal 1 ayat 5, kita lihat ketika Tuhan bertindak untuk memberikan mandatnya, maka bangsa Israel memberikan respon. Jadi di sini kalau kita melihat ayat 5, kita akan nampak ada respon daripada beberapa pemimpin-pemimpin. Yang pertama, Ezra katakan, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga. Apa ini kepala-kepala kaum keluarga? Ini ialah ketua keluarga. Siapa ketua keluarga bagi konteks hari ini? Bapak. Boleh saya lihat tangan bapak diangkatkan? Bapak-bapak boleh angkat tangan? Bapak-bapak, mana bapak-bapak? Ayo bapak-bapak angkat tangan. Itu belum bapak lagi. Oke. Tuhan memberikan mandat kepada bapak-bapak, ketua keluarga, supaya kamu memimpin keluarga kamu untuk menyembah Tuhan. Amin bapak-bapak. Macam ada yang belum bapak pun menyaut. Ketua keluarga sebuah tanggung jawab yang diberikan Tuhan. Mandat yang Tuhan berikan Bapak untuk melindungi apa? Apa tugas Bapak ataupun tugas suami? Melindungi apa? Apa? Oke, melindungi keluarga. Oke, istri dan juga anak-anak. Bukan melindungi ex kamu.
Okey, bapak-bapak, suami, kalau ada ex tu kasih tinggal, dia tidak kaitan sudah dengan kamu. Tanggungjawab kamu adalah melindungi istri dan anak-anak. Nah, nanti kita jumpa, kita cerita di situ, okey? Jadi itulah tugas ketua keluarga, mandat yang Tuhan berikan. Selain daripada kamu melindungi, bukan hanya melindungi tahu. Bapa-bapa atau suami seharusnya memperhatikan kehidupan rohani keluarga. Bapa-bapa harus yakin memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Bawa mereka pergi gereja, jangan bilang, "Oh, nak kau pergi gereja, bapa hari ini cuti." Itu bukan good example. Bapa-bapa harus bilang, "Mari kita semua pergi sembahyang." Okey? Ataupun kalau dalam rumah, kalau kita membaca Alkitab, mari kita sama-sama baca Alkitab. Mari kita berdoa sama-sama. Okey? Jadi ketua keluarga, karena Tuhan telah memberikan mandat ini kepada ketua keluarga, ambil, pegang dan laksanakan dengan pimpinan Tuhan. Jadi kita berdoa supaya bapa-bapa dalam gereja ini akan mengambil tanggungjawab ini, mengambil peranan ini. Karena apa? Karena Tuhan memberikan mandat ini kepada anda. Okey, jadi pertama, bapa ataupun ketua keluarga, dia tidak sebut sana padri ya, dia tidak sebut sana pastor. Dia tidak simpan imam dia yang pertama, tetapi dia simpan apa? Yang pertama, ketua keluarga. Sebab kamulah yang senantiasa bersama dengan keluarga kamu. Selepas itu barulah dia katakan siapa? Imam. Jadi kita dapat lihat ada respon daripada ketua keluarga dan seterusnya ada respon daripada imam. Siapakah imam pada zaman ini? Yaitu Ezra. Kalau kamu membaca dalam Ezra pasal 7 ayat 10, Ezra berkatakan dia mau merenungkan firman Tuhan, dia mau meneliti dan dia mau melakukan firman itu dalam hidupnya. Jadi imam itu, Ezra itu sebagai kepala imam. Dia bertanggung jawab untuk mendidik, dia bertanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Sama juga hari ini, kami sebagai hamba Tuhan, tugas kami sebagai imam untuk mengajar kamu, untuk mengajarkan firman Tuhan, untuk memberitahu firman Tuhan, untuk mengingatkan kepada kita supaya kita ingat firman Tuhan. Lalu bila lepas kami sudah menyampaikan, ketua keluarga, bapa-bapa ambil peranan di rumah. Okey, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita dapat melihat ada pemimpin rohani, Ezra sebagai kepala imam, Nehemia sebagai pembawa cawan, Zerubabel sebagai nabi. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin rohani yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Jadi kita juga tahu dalam gereja kita, dalam konteks kita ada pemimpin-pemimpin rohani yang memimpin dalam gereja. Kita ada pelayanan-pelayanan yang tertentu dalam gereja kita. Kita ada pelayanan daripada mula pelayanan kanak-kanak, pelayanan muda-mudi, kita ada pelayanan kelompok sel dewasa. Tetapi ketergantungan kita jangan letakkan sepenuhnya di tempat ini. Kembali lagi sekali saya katakan, ketua keluarga sangat penting. Bapa perlu memainkan peranan yang sangat penting dalam memimpin keluarga kita. Jadi jangan ingat, oh saya punya anak masih kecil, saya biarlah cikgu di sekolah minggu yang bentuk ajar dia. Memang mereka akan dibentuk di sekolah minggu, tetapi tugas yang paling ataupun masa yang paling lama bersama dengan anak-anak ialah Anda sebagai bapa. Jadi dimanapun kamu pergi, tunjukkanlah teladan yang baik kepada anak-anak kamu. Dia akan belajar dan melihat bapaknya. Dia tidak akan melihat daripada orang lain. Mungkin ada juga, tetapi kebanyakannya melihat daripada bapaknya. Oke? Saya waktu kecil saya lihat
Okey, ada bapak saya sini. Bapak saya tidak pernah ajar saya macam mana main lap-lapu. Tahu kan lap-lapu? Main judi. Okey, saya berani buat kesaksian ada bapak saya sini. Tetapi saya tengok bapak saya main lap-lapu. Kamu tanya dia. Nanti kamu tanya dia, ada dia di situ. Dia main lap-lapu, saya di belakang tengok. Okey. Lama kelamaan bapak saya di belakang, saya yang di depan. Belajar daripada bapak. Apa yang kamu akan ajarkan, itu yang anak kamu akan ikut. Saya dari kecil tidak pernah pergi sekolah sabung ayam. Tapi bapak saya suka jaga ayam sabung. Saya belajar daripada bapak saya. Tahu macam mana kasih exercise ayam sabung, pandai kasih mandi, macam mana kasih kuat kepala, macam mana kasih kuat otot kaki. Semua belajar daripada bapak. Jadi sangat penting. Apa yang akan kamu lakukan, anak kamu akan lihat. Dia akan belajar daripadanya. Jadi kalau kamu ajar dia sesuatu yang baik, di gereja kamu menyembah Tuhan, maka dia akan lihat bapak saya menyembah Tuhan. Dia akan ikut kamu. Dia akan ikut apa yang kamu akan lakukan. Jadi respon kita sebagai satu keluarga, mari kita meresponi tindakan Tuhan, memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan bukan hanya bertindak, tetapi dia juga dalam tindakannya dia menyediakan. Kalau kita melihat daripada ayat 8 hingga 11, Tuhan menyediakan kepada Ezra apa yang Ezra perlukan. Tuhan menyediakan kepada Nehemia, seperti yang saya katakan. Jadi saya tidak sempat untuk baca. Kalau kamu lihat, kamu boleh buka Alkitab kamu daripada ayat 8 hingga 11. Tuhan menyediakan semua ini kepada bangsa Israel. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu Tuhan menyediakan, pastinya ada komitmen yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menyediakan jalan untuk kita keluar, Tuhan bukan hanya menyediakan, tetapi Tuhan juga mau kita terlibat sama, dan itu melibatkan komitmen Anda dan komitmen saya. Pada waktu kita melihat dalam Tuhan memberikan mandat kepada kita semua untuk membangun kembali, seperti dalam konteks hari ini, ketika Tuhan memberikan mandat ini untuk kita membangun pelayanan kita. Ada banyak pelayanan-pelayanan yang kita perlu lakukan dalam gereja. Seperti mana kalau kamu terlibat dalam pelayanan, pelayanan itu melibatkan apa? Komitmen. Kalau Anda mau melayani Tuhan, perlu komitmen. Komitmen masa. Anda juga perlu komitmen untuk, kalau seperti bermain musik, Anda perlu komitmen untuk berlatih lagu-lagu yang Anda main supaya tidak salah. Bukan hanya itu, Anda perlu buat komitmen untuk melatih skill kamu supaya skill kamu tidak di situ-situ saja. Saya mau mencabar semua para pemain musik. Apa komitmen yang sudah kamu buat? Kadang-kadang ada pemain musik sehingga membuat komitmen perlu beli benda-benda, alat-alat musik mereka. Kebanyakan mereka beli alat itu ialah duit mereka, bukan gereja beli. Mau beli sebuah gitar seperti gitar yang ada, mungkin yang kalau yang gitar biasa, gitar kapuk bolehlah dapat 300, 400. Tapi kalau kamu mau bagi untuk Tuhan seperti gitar akustik, kamu mau beli yang paling bagus, mesti mau beli Taylor. Kalau Taylor itu tiada 1.000, 2.000. Paling murah punya Taylor ialah 3.000. Jadi ada juga gitar bass. Kalau mau beli gitar bass yang paling terbaik, boleh sampai 40.000, 50.000. Apabila Tuhan menyediakan, kadang-kadang kita juga ada komitmen kita. Saya bersyukur kepada para pemuzik kita yang beli tempat ini, mereka sanggup beli. Mereka sanggup beli sebab mereka berkomitmen kepada Tuhan. Demikian juga pelayanan-pelayanan rebana, baju-baju yang mereka mau pakai ini kan, semua mau jahit kan, itu perlukan komitmen, uang.
Mahal tau mau beli. Okay, komitmen. Puji Tuhan saya punya baju ini karena sponsor lah. Okay, kalau tidak mau buat yang ini jenis kesok dalam 300 kah? Okay, yang stol ni 180. Lepas tu dia ada banyak color. Lagi satu splis 200 lebih. Lepas tu yang baju di dalam clerical 100 lebih kah? Jadi baju padri kalau kamu nampak yang kami pakai mulakan 1.000 lah. Baju saja. Kalau mau beli sendiri kan perlukan komitmen lah. Okay. Jadi apabila Tuhan menyediakan memang akan melibatkan komitmen. Saya tidak tahu bagi kamu. Kadang-kadang saya masih ingat dulu waktu saya kecil, saya tidak suka datang gereja. Kalau boleh Ahad tu saya tidak mau datang gereja, tapi itulah komitmen yang perlu dilakukan sebagai seorang anak Tuhan. Tiada pilihan. Kalau tidak datang gereja kena rotan. So paksa pergi. Kenapa tidak mau pergi gereja? Sebab hari Minggu Dragon Ball main bah. Semua tahu kan Dragon Ball? Oh, yang anak muda tidak tahu, kamu tidak tahu, itu zaman kami sejatuh. Oke, dulu kami suka tengok Dragon Ball. Itu Dragon Ball dia main Sabtu dan Ahad bah. Ngam masa kami sembayang. Ada Reben Daniel sinilah. Oke. Bertobat sudah Pak. Dulu masa itu Reben Daniel melayani di kampung saya. Jadi kami akan coba sedaya upaya supaya escape lah kan bilang. Tapi tidak boleh, terpaksa lah ikut ibadah. Hari ini kita juga ada komitmen. Anak-anak muda sekarang ni hari ini perlu melepaskan komitmen mereka. Waktu terpaksa pergi kelompok sel muda-mudi, sepatutnya di rumah tengok apa tu? Aku lupa sudah artis-artis Korea K-pop ni. Okay, tengok drama. Terpaksa mau lepaskan semua ini karena komitmen. Mereka yang melayani Tuhan, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Semua jemaat, kalau kamu jumpa pasukan worship team, kamu harus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Sebab mereka datang setiap Kamis, datang latihan, berjam-jam mereka latihan hanya untuk menyediakan lagu. Mereka berlatih di rumah dan sebagainya. Mereka membuat komitmen. Jadi kita harus bersyukur. Jadi bila kamu jumpa mereka, katakan terima kasih. Jangan sampai bila kita jumpa mereka, tadi kan kau di atas kan, ayah. Berilah sedikit dorongan pada mereka, sebab mereka telah memberikan komitmen mereka untuk melayani. Jadi semua kita juga, Anda juga ada komitmen. Sepatutnya masa ini kita sekejap lagi makan sasau kah, makan nasi ayam, tapi kamu ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Berikan tepukan untuk diri kamu lah. Tengok diri kamu. Oh. Sepatutnya kita makan sedap kan, tetapi kita bagi masa kita tidak. Tapi lepas ini makan juga kan. Kita berikan masa ini untuk kita menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan pasti Tuhan melihat komitmen yang telah Anda letakkan dalam hidup Anda. Jadi sebagai kesimpulan, ketika Tuhan memberikan mandatnya kepada kita pada pagi ini, jadi sebenarnya yang Tuhan maukan adalah komitmen Anda. Apakah komitmen yang telah kamu letakkan ketika mengikuti Tuhan? Kamu sudah melihat Tuhan bertindak, Tuhan sudah bekerja, Tuhan sudah menyelamatkan kamu, Tuhan telah menyelamatkan kita, Tuhan telah bertindak, Tuhan telah menyediakan kita seorang penyelamat yaitu Yesus. Apakah komitmen kita? Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah dia memikul salibnya. Jadi adakah kita sudah bersedia untuk membuat komitmen mengikut Yesus dan memikul salib? Jadi itulah komitmen kita sebagai pengikut Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita. Karena Tuhan telah membuka jalan. Sekalipun pada waktu zaman bangsa Israel kembali ke Yerusalem, perjalanan mereka bukan perjalanan yang dekat.
Mereka bukan jalan-jalan raya aspal seperti kita. Mereka tidak ada kereta. Pada waktu itu mereka perlu melalui jalan yang panas. Tiada pokok, padang yang mereka lalui itu panas. Mungkin saja kehausan, mungkin saja kekeringan terjadi dan sebagainya. Ada banyak cabarannya, tetapi Tuhan tetap membuka jalan dan menyediakan sehingga mereka selamat tiba di Yerusalem. Hari ini dalam hidup kamu ada banyak luka, ada banyak badai dan cabaran yang kamu hadapi, tetapi Tuhan akan buka jalan. Dan mari kita nyanyikan lagu ini, dan kamu boleh hayati setiap perkataan lagu ini, dan kiranya ia bermanfaat dan berguna bagi Anda.